Assalamualaikum. Saya Talita dari Santri Beling. Sengaja saya siapkan video-video yang menarik untuk pecinta Santri Beling semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Juga share ya, kalau kamu suka videonya. Biar Talita lebih bersemangat mencarikan video yang lagi in untuk kamu. Wassalam. Hari ini 1442 Hijriah, 1444 Hijriah. Anak Presiden Jokowi siapa? Kaesang dan Gibran, dua. Kalau saya Imaduddin mencatat sekarang, bikin sebuah buku, anak Presiden Jokowi 3, 1 Kaesang, 2 Gibran, 3 Imaduddin. Kalau sekarang saya katakan, pasti ketahuan saya bohong, betul. Tapi kalau buku ini saya taruh di dalam sebuah peti besi, kemudian saya gembok, saya merekin, dibuka tahun 2500 Masehi. 500 tahun lagi dibuka ini kotak besi oleh seseorang yang menggali sepiteng. Kemudian ditemukan sebuah kitab saya itu yang di dalamnya menyatakan bahwa anak Pak Jokowi 3, Gibran, Kaesang, dan Imaduddin. Lalu orang itu membaca, oh berarti Imaduddin yang ada di 2023, yang sekarang banyak keturunannya di Kresek, itu adalah keturunan daripada raja besar di Indonesia zaman itu, yaitu namanya Bapak Jokowi. Mulai dari situ kemudian keturunan saya yang ada di Kresek itu akan ganti silsilah menjadi kemudian luhurnya Imaduddin bin Jokowi. Kenapa? Karena ada manuskrip yang baru ditemukan. Kemudian setelah beberapa ratus tahun akan semakin kokoh, akan semakin kokoh, akan semakin kokoh. Nanti tahun 3000 seluruh keturunan saya sudah masyhur dan istifadhah bahwa keturunan daripada raja besar di Indonesia yang dulu berkuasa bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Lalu tiba-tiba kedengeran nama orang Solo. Di sana katanya di daerah Tangerang, Banten, ada keturunan Insinyur Joko Widodo, raja besar tahun 2023. Keturunan Pak Kaesang dan Pak Gibran tidak terima. 500 tahun yang lalu sudah dicatat oleh Bapak Jokowi di dalam bukunya, dan ini ada manuskripnya berupa kartu keluarga dari Dukcapil, bahwa anaknya Pak Jokowi cuma 2, yang laki-laki yaitu Gibran dan Kaesang. Kemudian ributlah ini tahun 3000 karena keturunan saya juga sudah masyhur di Tangerang sebagai keturunan daripada raja besar Indonesia Bapak Joko Widodo. Bangga dong, nanti keturunan saya itu yang sudah ada manuskrip bahwa mereka adalah keturunan daripada Bapak Joko Widodo itu. Tetapi ketika ada yang membatalkan dari Solo keturunan-keturunan Bapak Jokowi, bahwa dalam manuskrip asli keluarga Pak Jokowi yang ada di Solo tidak ada anak Pak Jokowi namanya Imaduddin, apa yang akan terjadi? Itulah yang banyak terjadi dengan nasab-nasab palsu. Dia bisa untuk syuhra dan istifadhah, tetapi syuhra dan istifadhahnya disebut dengan syuhratun hadisatun, kemasyhuran yang baru datang, bukan di masa orang itu hidup. Sementara ketika didebatkan nanti oleh keturunan Pak Jokowi tahun 3000 itu, ini berdasarkan buku sejarah Indonesia yang dipelajari di sekolah dasar, bahwa Pak Jokowi punya anaknya 2. Ini dikarang tahun 2900, ini tahun 2700 ada, ini 2500 ada, ini 2400 ada, ini 2000 sekian ada. Lalu Anda tahun berapa? Ini tahun sekian, adanya di mana? Di Kresek. Lah, ini datanya data mayor, adanya di Solo. Berarti yang menang adalah data mayor. Ada data mayor, ada data minor. Data mayor itu adalah data yang ditulis oleh ulama yang ada di tempat itu. Data minor adalah data-data pembanding yang ditulis oleh orang-orang yang di luar itu. Ada data primer, yaitu data-data yang ditulis pada zaman di mana tokoh itu ada
ada data sekunder, yaitu data yang ketika data primer itu tidak ditemukan, maka data sekunder yang ditulis setelah orang itu ada beberapa masa yang paling dekat, itu juga bisa dijadikan sebagai patokan. Inilah di dalam tradisi ilmiah, baik di kampus maupun di pesantren, sudah ada. Jangan disamakan dengan hadis. Hadis katanya dikodifikasi, ditadwin, itu pada abad ketiga. Kata-kata Rasul ada di 1 Hijriah, tetapi dicetaknya, ditulisnya abad ketiga, 300 tahun setelah itu. Berarti katanya tidak bisa dong ini dikatakan hadis asli. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang ditulis di zaman Nabi. Ini goblok cara berpikirnya. Hadis itu diriwayatkan oleh seorang guru kepada muridnya, dari seorang murid kepada muridnya lagi, dari seorang murid kepada muridnya lagi. Dan ini bisa diverifikasi oleh kitab-kitab ruwat, oleh kitab Isobah fil Rijal, oleh kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Namanya siapa? Misalnya Imam Syafi'i mendapatkan hadis daripada Imam Malik, Imam Malik mendapatkan hadis dari Imam Nafi', Imam Nafi' mendapatkan hadis daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar mendapatkan hadis dari Rasulullah. Ditulislah kemudian di dalam Musnad Imam Syafi'i tentang suatu hadis yang dia dapatkan dari Imam Malik. Ini bisa diverifikasi, diteliti oleh para ahli hadis. Betul enggak Imam Syafi'i hidup sejaman dengan Imam Malik? Katanya dia mendapatkan hadis dari Imam Malik. Dari sisi ittisalus sanad diperiksa. Kalau satu masa hidupnya dilihat tanggal lahir Imam Syafi'i tahun berapa, kemudian Imam Malik tahun berapa, ada enggak kemungkinan mereka bertemu? Kalau dari sisi tahun lahir dan tahun kematian, ini bisa dikatakan mereka kemungkinan bertemu. Kemudian dilihat di mana Imam Syafi'i itu pernah tinggal, di mana Imam Malik itu pernah tinggal. Kalau dimungkinkan, oh rahila ila Makkah min Palestina, kemudian warahila ila Madinah min Makkah. Tahun berapa dia ada di Madinah? Oh, tahun sekian. Imam Malik di Madinah wafat tahun berapa? Tahun sekian. Oh, ini Imam Malik berarti masih hidup ketika Imam Syafi'i pindah dari Makkah menuju Madinah. Berarti dari sisi ittisalus sanad ada kemungkinan besar Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik dan dia bisa menjadi murid daripada Imam Malik. Itu dari sisi ittisalus sanad. Kemudian dari sisi kualitas musnidnya ini, bagaimana para ulama menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Syafi'i, bagaimana menerangkan tentang kualitas siqahnya Imam Malik. Oh, Imam Syafi'i ini adalah orang-orang yang siqah, orang yang adil, bisa dipercaya, tidak pernah dia berdusta. Dia punya guru Imam Malik juga dia siqah, dia tidak pernah berdusta, dia tidak mutahan bil kadzib. Maka berarti antara Imam Syafi'i menerima dari Imam Malik ini adalah sahih. Sahih min haisul isnad wa sahih min haisul ruwat. Kemudian dari Imam Malik, benar enggak Imam Malik ini pernah bertemu dengan Imam Nafi'? Diteliti di kitab-kitab yang lain, dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab tarajim, dalam kitab-kitab rihalat, perpindahan-perpindahan, dalam kitab-kitab qabail. Ini diteliti satu persatu. Kemudian dikatakanlah oleh ulama, ini hadis sahih. Kalau misalnya ada orang ternyata dia ini bertemu, tetapi dia pernah berdusta, disaksikan oleh orang dan dapat dibuktikan kedustaannya, maka kemudian dia disebut oleh ulama-ulama ahli jarh wa ta'dil kadzdzab atau muttaham bil kadzib, maka hadisnya turun derajatnya, walaupun ittisal sanadnya, tetapi dia kemudian menjadi dhaif. Apakah ketika kita mendhaifkan hadis, mengatakan hadis ini munqati, adalah kita menyakiti Rasulullah? Tidak. Ini namanya kita sedang membersihkan hadis-hadis Rasul daripada hadis-hadis palsu. Ini besar loh nama Rasulullah. Katanya Rasulullah berkata demikian. Benar enggak Rasulullah berkata demikian? Bisa diverifikasi oleh kita. Ditahrij hadisnya. An-nadhafatu minal iman. Hadis Rasulullah katanya. Kemudian kita verifikasi. Di kitab apa dia ada? Setelah kita verifikasi di kitabnya, siapa ahli rawinya? Dikatakan rawinya A, B, C, D, E, F sampai kepada Rasulullah. Kita teliti satu persatu. Dia mengatakan hadasana Malik, hadasana Nafi. Betul enggak Imam Malik ini bertemu dengan Imam Nafi? Betul enggak Nafi ini kemudian bertemu dengan Ibnu Umar dan selanjutnya dan selanjutnya?
Jadi perawinya, sanadnya orang. Kalau nasab, sanadnya apa? Sanadnya kitab. Jadi perawinya adalah kitab. Apabila sekarang ada orang yang mengatakan mereka adalah keturunan Rasul, harus diverifikasi di kitab-kitab yang ada di setiap kurun, di kitab-kitab yang ada di setiap abad. Banyak sekali dalam satu abad ditulis kitab-kitab nasab. Kemudian pengakuan ini kita verifikasi. Dia mengaku ini Ubaidillah anaknya Ahmad, misal, maka kemudian kita verifikasi. Ahmad ini lahir tahun berapa? Wafat tahun berapa? Ketika kita mengetahui tahun wafatnya, kemudian kita verifikasi di kitab yang sama abadnya. Kenapa yang dipentingkan adalah tahun wafatnya? Karena kadang-kadang ketika ditulis sebuah kitab, dia masih hidup, ditulis anaknya cuma 3, tapi kemudian setelah itu kitab sudah dicetak, dia nikah lagi, punya anak baru, tidak tercatat di dalam kitab yang sudah ditulis. Maka lihat kitab-kitab yang ada setelah orang itu meninggal untuk memverifikasi apakah kitab yang ditulis ketika dia masih hidup dengan kitab yang ditulis dia setelah tiada, apakah sama atau ada tambahan. Ketika sudah diketahui bahwa tidak ada tambahan dari abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, semuanya sepakat tidak ada orang yang bernama Ubaidillah. Lalu di abad 9 ada orang namanya anaknya Ahmad Ubaidillah. Berarti ini ketahuan bahwa ini adalah dakhilun da'iyun. Ini adalah penyusup yang mengaku-ngaku. Itu bisa diverifikasi daripada kitab-kitab Al-Qadimah. Hadis sekarang yang ada di kita, hadis Bukhari, itu dicetak abad ke-3 Hijriah. Tapi sebelumnya itu sudah ada perawi-perawinya sampai kepada Rasulullah. Dan disebutkan ini rawinya anu, rawinya anu, rawinya anu. Diteliti dalam kitab-kitab tentang nama-nama, kemudian orang ini siqah, maka itu sudah cukup. Tapi kalau nasab, tidak ada perawinya. Perawinya siapa? Perawinya kitab-kitab. Kalau tidak ada di kitab-kitab itu, berarti pengakuan itu tidak berdasar. Orang yang mengaku keturunan Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, harus ada manuskripnya. Bisa jadi orang sini kalau dites DNA semuanya Prabu Siliwangi. Tapi kalau misalnya tidak ada manuskrip silsilahnya, nanti sudah ketahuan Prabu Siliwangi, saya cucu Prabu Siliwangi. Mana buktinya? Tidak ada. Hanya tes DNA, cucu Prabu Siliwangi. Ini tidak bisa ditulis dalam kitab sejarah. Nanti dia langsung binnya bin Siliwangi. Maka tetap harus ada nasab dan sajarah. Binanu, 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 binanu. Baru bisa ditulis di dalam kitab nasab Prabu Siliwangi. Kenapa Prabu Siliwangi itu sekarang orang-orang Jawa Barat kemungkinan besar adalah keturunan mereka, keturunan daripada Prabu Siliwangi. Karena istri Prabu Siliwangi itu 200 perempuan cantik. Enggak kayak Abah Yai Jafar. Berapa istrinya Abah Yai Jafar? Istiqomah. Prabu Siliwangi 200. Raja Banten tahun 1682 Sultan Haji Abdul Qahar itu istrinya 4, tetapi budaknya 1000. Anak keturunannya jadi banyak. Kalau raja itu boleh punya namanya Jawari. Selain daripada istri juga ada Malakat Aimanukum. Karena pada zaman itu sampai tahun 40-an itu saudara, ternyata masih ada perbudakan di Indonesia ini. Makanya mental-mental budak itu masih banyak di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata zaman Belanda masih ada perbudakan manusia. Sejak kita Indonesia semuanya manusia merdeka. Bukan manusia merdeka dari sisi tidak ada yang menjajah, tapi kita juga harus merdeka dari setiap doktrin-doktrin yang melemahkan kita sebagai manusia. Doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa manusia berbeda dari sisi keturunannya, itu harus dilawan. Kenapa? Karena akan mengakibatkan manusia menjadi berbeda-beda berdasar keturunannya.